mengintervensi KPK. Tuntutan yang kedua, adil dalam menegakkan hukum tanpa ada pamrih, tanpa ada perbedaan. Dan tuntutan saya yang ketiga, bahwa pemerintah dengarkan aspirasi rakyat, dengarkan bahwa Omnibus Law ini bermasalah, libatkan rakyat dalam kebijakan setiap apapun keputusan pemerintah. Ya, ini saya malam hari ini, kamu boleh pegang mic-nya dong? Mic yang ini, oke ya. Ini malam hari ini saya kedatangan teman-teman dari sejumlah universitas yang datang ke sini dan tadi saya melihat kalian berorasi. Saya di belakang tadi kurang begitu jelas mendengar apa sih sebetulnya yang kamu orasikan, yang ingin kamu sampaikan. Ini bukan sebuah kesempatan yang sering-sering terjadi. Mahasiswa datang ke sini, masyarakat Indonesia dari berbagai elemen datang ke sini, masuk ke ruang sidang, tentunya membawa aspirasi. Boleh nggak diulang lagi aspirasi kamu apa sih sebenarnya? Oke, tadi saya katakan pertama, jangan sekali-kali melemahkan KPK karena kita lihat sekarang tumpul. Yang kedua, kami menuntut bahwa adil dalam penegakan hukum tanpa ada perbedaan apapun. Dan yang ketiga, dengarkan aspirasi setiap hari buruh hampir orasi, demo, mengungkapkan pendapatnya. Karena gedung ini pada akhirnya seperti tempat stempel aja, tanpa ada check and balances dari legislatif kepada eksekutif. Oke, kita tampung semua aspirasinya ya. Karena apa? Karena kalian tentunya datang ke sini tidak sia-sia. Karena kita juga tentu akan bertemu, menampung aspirasi kalian dan kita undang saja wakil rakyat kita, Dewan Terhormat kita. Yang pertama ada Bapak Iwayan Sudirta yang merupakan Komisi 3 DPR RI, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam. Kemudian kita juga mengundang ada Bapak Abu Bakar Al-Habsyi yang merupakan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan dari fraksi PKS. Selamat malam Bapak. Kemudian kita juga mengundang ada Pak Arsul Sani yang merupakan Wakil Ketua MPR RI dari fraksi P3. Kemudian juga ada Bang Maman Abdurrahman yang merupakan anggota Komisi 7 dari fraksi Golkar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menerima kami untuk bersama-sama bersidang di sini. Kita mengundang juga ada para elemen masyarakat dari mahasiswa, kemudian juga ada dari kaum buruh, kemudian juga ada praktisi-praktisi hukum, kemudian juga ada tentunya aktivis-aktivis. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Dan kita juga masih menunggu satu orang anggota Dewan Terhormat yang masih dalam perjalanan, yaitu ada Bang Fadlizon. Kita masih menunggu, semoga beliau bisa juga ikut bersama duduk di sini untuk menampung aspirasi kita pemirsa. Nah, selain itu kita juga ingin memperkenalkan, sudah ada perwakilan dari elemen masyarakat yang sudah bersedia hadir di sini dan tentunya merupakan kesempatan yang langka, yaitu ada Bang Said Iqbal, merupakan Presiden KSPI. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga kita mengundang seorang perempuan, kalau semua tadi narasumbernya adalah laki-laki dan juga tadi yang perwakilan dari mahasiswa adalah laki-laki, ini kita mengundang perempuan luar biasa yaitu ada Mbak Asfinawati, Ketua YLBHI. Selamat malam. Selamat malam. Nah, ini tadi kan kita sudah dengar nih, apa aspirasi kamu yang menjadi tuntutan kamu mahasiswa. Kita dengar dulu nih, mungkin kita ingin ke Pak Arsul Sani. Pak Arsul tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Salah satu, loh? Kenapa? Oh iya, saya lupa. Stop. Bisa, emangnya kalian bisa mulai ini sidang tanpa palu? Oh iya, tapi ngomong-ngomong Om, kok palunya ada sama Om sih Om? Ya, ini tadi Om memang kempit sebagai kuncen sidang. Ini kuncinya kan di sini. Tapi saya... Tapi? Iya, lagi Om ukir tadi. Ih gila, baik banget. Kayak mengukir masa depan Indonesia ya Om, biar indah ya Om ya. Betul sekali. Boleh tepuk tangan juga untuk Om Wahyu. Saya hari ini siaran tidak sendiri, tapi saya ditemani senior saya, ditemani Om saya, Om Wahyu. Iya, ini ponakan saya yang paling cantik. Om, kalau gitu boleh kita kasih ke pembina siapa ini? Om? Kita kasih palunya Om, sini Om, sini Om. Om. Mau minta aja, tunggu dulu dong. Wani Piro. Kita kasih ke Om Arsul. Kenapa? Karena dia yang paling ganteng setelah Om Wai tentu saja. Waduh. Baik, terima kasih Om. Nanti temani saya lagi ya Om ya? Ya. Oke, baik. Nah, kita ingin mungkin langsung ke Pak Arsul. Ada tuntutan termasuk yang pertama yang disuarakan adalah soal pelemahan KPK yang ternyata dilihat sekarang oleh masyarakat Indonesia. Iya, tapi ini sebelum saya jawab ya, atau nanti dijawab oleh pemilik agama. Di sini ada pemilik agama. Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, kalau saya
kita semua ini pemeluk agama. Kalau beliau ini pemilik agama. Aduh, maksudnya apa itu Nanti ya? bisa jawab ya. Ini sidangnya harus saya buka dulu. Oh iya, Ya. kita buka Om. Kita buka dulu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini rapat dengar pendapat umum dengan seluruh rakyat Indonesia dengan resmi dibuka. Alhamdulillah, dibuka juga rapatnya ya. Nah, Tapi Buka pertanyaannya, sekalian. Bang, kenapa rapat dibuka hanya saat live TV One ya Bang ya? Tapi oh, pas di- salah. Rapat dibuka dari sejak tadi pagi. Coba tanya itu sama Pak Habib Abu Bakar, sama Pak Wayan, sama Kang Maman gitu. Ini baru selesai saja ya. Kita baru selesai tadi. Kalau yang Komisi 3 tadi baru selesai rapat panja penegakan hukum Jiwasraya. Cuma tertutup, nggak bisa dibocorkan. Begitu ya. Nah, oke, ini balik lagi nih Pak Arsul. Tadi ada tuntutan. Tuntutan pertama kita bahas satu-satu nih ya, kita Ya. bahas satu-satu. Yaitu soal reaksi dari teman-teman mahasiswa, mungkin juga sebagian besar masyarakat Indonesia, bahwa ternyata revisi Undang-Undang KPK itu justru melemahkan KPK, Pak Arsul. Iya, melemahkan. Ya, menurut mereka Iya. begitu. Gimana ini DPR? Enaknya jadi pimpinan sidang, saya bisa minta yang lain untuk jawab. Ayo Pak Wayan, jawab dulu Pak Wayan. Jawab dulu Pak Wayan. Oke, silakan Pak Wayan. Apakah Iya, revisinya iya, 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 iya. melemahkan? Semampunya ya. Ya, Ya, semampunya. Oke. Biar kita bisa bicara sambil tertawa, sambil berakrab-akrab, bernyaman-nyaman ya. Begini, sebagai orang yang sampai hari ini menolak perkara korupsi sejak saya jadi advokat sebelum ada ICW dan KPK, tentu jawaban saya boleh dikritisi oleh adik-adik ini ya. Apakah betul ada pelemahan KPK? Kalau kita lihat presidennya Jokowi, kawan dekatnya Megawati, Ibu Megawati lah ketika itu jadi presiden yang melaksanakan TAP MPR, lalu muncul Undang-Undang KPK. Dari poin 1 itu rasanya memang sulit dibayangkan. Bahwa ada isu-isu begitu, jawabannya sekarang adalah ada revisi undang-undang dan belum berjalan. Bahwa ada yang ke MK, silahkan saja itu haknya. Tapi kalau boleh saya mengatakan bukan pelemahan, misalnya ada Dewan Pengawas. Dulu ketika kita ingin memperkuat kepolisian, kita bikin KUHAP supaya diawasi, supaya tidak mukul, supaya tidak sewenang-wenang. Sekarang ada Dewan Pengawas, maksudnya kan mengawasi agar jangan sampai misalnya orang disadap semena-mena. Jangan sampai ada menjadi tersangka seumur hidup. Jangan sampai SP3 tidak dibolehkan. Jangan sampai komisioner minta berkas pada penyidik tidak dibolehkan. Jangan sampai ada pengacara hanya 1 orang mendampingi sementara di pengadilan boleh didampingi berapa saja. Nah, ini kan perlu diawasi. Kalau tidak diawasi, kalau KPK menjadi sewenang-wenang, KPK menjadi lemah malah. Ya. Kalau diawasi dia menjadi kuat, itu jadi kebanggaan kita gitu. Tapi Oke, Pak Wayan, kita tahan jangan dulu. diborong semua, nanti kan ini suara koalisi pemerintah. Oke. Kita dengar juga yang oposisi apa Oposisi katanya nanti. kita tahan dulu, Begitu, suara ya. oposisi. Kita undang satu lagi salah satu anggota Dewan yang sudah hadir ke kita, yaitu ada Bang Fadlizon. Selamat malam, Assalamualaikum. Kalau ini saya bingung, apa beliau ini oposisi apa koalisi? mantan oposisi kali Bang. Istirahat oposisi. Oke, baik. Nah, ini kan suara dari oposisi. Ya. Bagaimana Pak pimpinan suara dari yang oposisi? Tadi Ya, suara tadi koalisi. koalisi Sekarang ya. yang Sekarang oposisi kita suaranya gimana? persilakan ya. Habib Abu Bakar Al-Habsyi Sadar. dari barisan oposisi. Ini Ayo, Bib, suasana, ini mainkan, suasana Bib. sidang yang paling indah. Kenapa? Karena yang membawa suasana sidang indah ini ada di depan kita orang yang cantik. Aduh, Ya. saya dipuji se-Indonesia. Jadi, pertama kita ucapkan selamat ulang tahun lu buat TV One. Terima Ya. kasih. Di samping itu juga ada pembawa yang paling lucu, Dr. Wahyu ya. Menarik ya. Lebat daun bunga Tanjung. Cakep gitu dong. Cakep. Berbau harum bunga cempaka. Iya, cakep. Tessa Novani membuat saya tercanggung. Senyumnya buat hadirin terpesona. Oh, iya, tapi jangan terpantun terus. Sekarang KPK itu Sabar dijawab. dulu, ini kan acara-acara banyak show-nya daripada talk-nya. Oh, enggak dong, kita juga talk di sini. Makanya kita Oke, undang semua. jadi kalau kita lihat tentang Dewas KPK, kita lihat aja. Dengan munculnya Pak Artijo dengan Ibu Albertina, itu kita berharap sebenarnya ini orang yang sangat
pro dengan pemberantasan korupsi. Itu kita sepakat lah. Semoga dengan ada beliau mestinya Dewas ini bisa berjalan paksu dan tidak ada istilah yang kata beliau tadi pelemahan KPK. Mestinya. Tetapi kita lihat aja 2 bulan ke depan. Kalau ternyata proses ternyata semakin sulit dalam penyelesaian masalah korupsi, menggambarkan bahwa Dewas ini akan merupakan pelemahan KPK. Itu bisa terbukti, bisa kita lihat. Kita lihat saja dalam perjalanan waktu. Bahwa sesungguhnya undang-undang ini kan kita juga yang buat. Ya, kita juga yang berdebat di sana, ada yang pemerintah dan ada yang oposisi. Sehingga kita berharap berjalan ini bisa dengan baik. Kita tunggu 2 bulan ke depan. Kita tunggu, tapi suaranya tampaknya positif nih, 1 suara ya. Nanti kita dengar suara lagi dari mahasiswa, kemudian kita juga suara dari YLBHI. Tapi nanti usai jeda berikut, kami akan kembali pemirsa 2 sisi bersama Wadimor. Mengutip kalimat terakhir dari informasi pengantar tadi, semoga saja Undang-Undang KPK yang baru ini bisa memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita dengar suara dari YLBHI, Mbak Asfinawati. Ya, sebetulnya sebelum kita masuk ke pasal-pasal yang sebetulnya bisa diukur dengan objektif. Jadi kalau ada orang bilang itu memperkuat, itu mudah sekali sebetulnya membantahnya melalui norma, karena norma itu tidak pernah bohong. Kecuali kalau yang bikin nggak bagus, nggak pinter. Nah tapi saya nggak mau main di situ. Kita mari lihat dulu soal formilnya. Berapa lama sih undang-undang ini dibuat? Apakah itu ada di daftar prioritas prolegnas? Gitu. Ketika dia dimasukkan daftar kumulatif terbuka, apa alasannya? Seorang anggota DPR mengatakan karena putusan MK, tapi putusan MK itu tidak pernah ada di naskah akademik, tidak pernah ada di undang-undang pertimbangan undang-undang, gitu ya. Dan kalau kita lihat justru di dalam naskah akademiknya tidak sesuai dengan undang-undangnya, gitu. Karena di naskah akademiknya itu tidak ada elaborasi yang cukup tentang Dewan Pengawas. Tapi sebetulnya yang menarik begini, sebetulnya kalau kita mau melihat ada apa di balik sangat cepatnya ya ekspresnya pembentukan revisi Undang-Undang KPK ini, mari kita lihat siapa sih yang menyuarakan apa yang ada di undang-undang itu dan kok sesuai. Misalnya ada beberapa pra-peradilan dari tersangka dan persis itu kemudian masuk di dalam revisi yang baru. Jadi pertanyaan dan itu sudah ditolak juga oleh pengadilan. Misalnya soal penyidik independen, sebagian besar ditolak oleh pengadilan, alasan bahwa penyidik independen tidak berasal dari Polri gitu. Tapi itu yang di mainstreaming di dalam undang-undang baru. Jadi sebetulnya ini sederhana dan saya sebetulnya ini sudah panjang sekali ya. Kita sebetulnya tidak usah bersilat lidah, tapi mari kita nilai dengan hati nurani kita masing-masing. Penilaian hati nurani gimana dong? Ya, pertama begini, itu penilaian hati nurani kan harus pakai fakta. Misalnya, siapa sih yang menyuarakan item ini yang mempersulit upaya paksa gitu? Terus kalau dikatakan apakah tidak ada pengawasan di KPK? Ada. Pimpinan KPK saja beberapa orang sudah pernah kena sanksi oleh pengawas internal. Okay. Abraham Samad pernah kena sanksi. Sebelumnya juga pernah kena sanksi. Itu menunjukkan apakah di lembaga DPR ada ketua DPR kena sanksi? Itu pertanyaannya. Jadi saya mau mengatakan berat sekali sebuah organisasi itu menghukum ketuanya langsung, itu berarti dia sangat independen. Gitu. Dan kalau misalnya hati nurani itu juga bisa diukur dari begini. Sebetulnya pengawas dan lain-lain itu disuarakan siapa selama ini? Itu disuarakan tersangka di dalam ruang sidang pra peradilan ketika dia ingin meloloskan diri dari jeratan hukum itu. Oke, anggota Dewan silakan pimpinan. Iya. Saya minta izin ini ya pada pimpinan yang lain untuk menjawab. Oke. Jadi begini, Mbak Asfinawati ini lawyer, kebetulan Pak Wayan juga lawyer, saya lawyer. Kata orang Belanda, twee juristen drie meningen. Kalau ada 2 lawyer, maka ada 3 pendapat. Ya. Jadi pendapat mana yang benar tentu ya bisa kita lihat kebenaran itu dari sudut pandangnya masing-masing dan bisa jadi itu tidak akan pernah berakhir kemudian sampai kita bisa membuktikan mana yang paling benar itu tidak akan bisa. Nantilah perjalanan sejarah. Itu yang pertama. Jadi kalau yang disampaikan Mbak Asfinawati sebagai bagian dari rakyat harus kita hormati karena ini negara demokrasi, ya. Boleh, ya. Kami pun yang di DPR juga harus mendengarkan itu, ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa yang namanya undang-undang itu bukan kitab suci, ya.
undang-undang KPK harus bisa dirubah kalau memang perlu dirubah. Dan undang-undang perubahan atau undang-undang hasil revisi KPK juga nanti harus dirubah kalau ternyata yang dikhawatirkan oleh sebagian kalangan masyarakat itu memang terjadi pelemahan. Tapi ini kan baru berlaku beberapa bulan yang lalu. Ya mari kita lihat sambil ya kita tetap membuka pintu untuk adanya legislative review, kan juga Interupsi terbuka. boleh, Ya pimpinan. boleh interupsi. Gimana Om Wai? Nah, tadi menarik tadi. Bilang norma itu tidak pernah bohong. Ya, Yang bohong Pinocchio. iya. Hidungnya panjang. Panjang. Iya. Maksudnya. Pinocchio. Maksudnya apa ini? Nggak ada maksud. Oh, nggak ada Pinocchio kan di sini? Kome itu Pinocchio. Oh, gitu. Kan itu. Nah, jadi ngomong nunggu berapa bulan, fak sejarah nunggu berapa lama? Udah berapa bulan sudah kelihatan tuh pelemahannya kok. Itu yang kemarin OTT. Ini Om Wahyu ini jangan-jangan dukun ini Pak Batil Dison. Gitu. Weruh sak derenge winareh ini kalau kata orang Jawa. Iya, cuma sekedar nanya aja mewakili kita kepentingan boleh, ini loh. boleh. Mahasiswa dari tadi Iya. tungguin mau. Ya. Boleh nggak nih Oh, saya boleh, ikut boleh. ini? Boleh ini Kang Maman ini. Ya. Ya, makasih nih pimpinan dikasih kesempatan. Saya ingin merespon masalah mengenai isu KPK ini. Semua nih tahu bahwa KPK itu kan lembaga ad hoc. Itu dulu ya. Kalau memang betul-betul kita-kita yang di dewan ataupun yang kita kemarin melakukan Sebentar, ikut ad hoc terlibat. confirm itu. Betul, ada setuju lembaga ad hoc KPK itu. Tidak. Ah, Oke, nggak gini. silakan. Saya mau bilang. Diselesaikan. Bagian ngadu-ngadu aja. Artinya begini. Kalau kita mau bubarin KPK, kemarin itu sebetulnya bisa saja. Kita satu DPR itu kan solid kemarin itu. Tetapi faktanya tidak dilakukan. Ada Dengar yang dulu. minta berarti Pak ya? Ada yang Nggak, minta dengar dibubarkan dulu. ya suara Nah, aspirasinya ya? Dengar dulu. Artinya kalau kita mau bubarin itu bisa saja, tapi faktanya tidak dibubarkan. Berarti DPR masih melihat KPK perlu di Republik ini. Itu dulu satu. Nah, tapi bahwa di era Ya, demokrasi. nenek-nenek udah tahu kalau KPK masih perlu, Bos. Nah itu dia. Iya kan? Maka tadi saya bilang, teman-teman sekarang yang ingin saya sampaikan bahwa begini. Di era demokrasi mau suka tidak suka hak masing-masing. Di era demokrasi mau setuju atau tidak setuju hak masing-masing. Monggo. Yang penting disampaikan, alhamdulillah teman-teman hadir di dalam forum sidang yang terhormat ini kita respon. Namun yang ingin saya bilang, pimpinan KPK itu baru terpilih 1 bulan. Revisi undang-undang KPK baru seumur jagung. Saya pikir terlalu cepat dan terlalu dini kalau kita mau menilai bahwa KPK hari ini tumpul. Gini, Nah, Bang, ya. kuncinya apa? Gini, Kalau Bang. memang teman-teman menganggap bahwa KPK ini tumpul ataupun apapun itu, ya mari kita asah bersama-sama. Forum-forum seperti inilah yang kita jadikan sebagai bagian dari forum kita untuk melakukan pengawasan, melakukan monitoring semua kinerja-kinerja KPK ke depan. Ya, Betul Kang memang. Maman, Saya kita pikir- kasih Oke, kita kasih Undang-undang kesempatan. KPK ini, Kita kasih Undang-undang kesempatan. KPK ini memang masih seumur jagung. Tapi sebetulnya seharusnya nggak punya umur sama sekali. Semestinya KPK tidak seperti sekarang. Saya balik tadi kalau kata Pak Abu Bakar ini talk show, kebanyakan show-nya kan. Oh, enggak, kita talk juga kok. Betul, semoga yang beliau katakan tidak seperti mereka mengurus negara. Kebanyakan show-nya gitu kan. Waduh. Nggak begitu Nah, sebenarnya. ya. Waduh. Saya lanjutkan argumentasi Saya saya. harus bantah dulu. Nah, saya jangan berbicara- paham. sebentar. Ini Enggak, kalimat Sebentar, harus saya benari dulu. enggak, begini Bang. Enggak, saya benari dulu. Saya komentari RUU KPK. Saya yang bentar. menyatakan ini banyak show-nya itu TV One sendiri. Kita banyak show-nya. Ya tapi kan Anda ucapkan tadi. Tadi kan Anda ucapkan gitu. pimpinan sidang. Oh, sorry, Gini ya. Ada pimpinan sidang. Oke, gini ya. Jadi harus melalui pimpinan Oke gini, sidang. Begitu. supaya enggak forum ini basa-basi. Forum ini semacam dulu bangsa Romawi mengenal dewa Janus. Janus itu mempunyai kemampuan menatap masa depan dan menatap masa yang lalu dalam satu waktu. Seperti tergambar dalam forum ini. Bapak-bapak yang ada di depan itu begitu optimis memandang bahwa KPK ini akan berhasil baru seumur jagung. Tetapi kalau ada wajah sebaliknya, kita justru melihat penetrasi undang-undang yang baru. Sama sekali tidak ada penguatannya. Contohnya apa ya? Yang Oke. kamu sampaikan contohnya apa? Apakah Kita sudah ada selama 2 bulan terakhir? Oke, dramatisasi OTT. OTT yang PTIK semacam negara yang tak bisa ditembus oleh para penyidiknya. Apalagi kasus Komisaris Rosa yang kemudian dikembalikan ke institusinya. Di mana penetrasi penguatannya? Ini betul tadi, ada cacat prosedur pada saat pembuatan. Karena RUU KPK dibuat pada saat kondisi yang sangat genting. Kegentingan dari mana? Akibat pada saat Pilpres ada 2 penantang. Yang penantangnya pun ikut pada armada pemenang.
Akibatnya apa? Gak ada check and balances. Sehingga legislatif hanya sebagai tempat stempel dari apa yang diwacanakan. Waduh, Nanti dulu. pimpinan DPRD Ini stempel. ini Jadi, mesti kita dijawab oleh Pak Fadlison. Cukup dulu. Ya Cukup. betul. Dan Biar saya dijawab menambahkan, oleh Tahan Pak dulu ya, Fadlison. tahan dulu ya. Dan Ya, terlihat sudah, paradoksnya. cukup. Saya menambahkan. Tadi agak tajam. Penantang Betul. menjadi apa tadi? Nah, iya betul. Jadi Nah. dan ini pun RUU KPK Nggak juga diulang tadi. produk. Penantang jadi Sebentar, apa tadi? saya belum saya lengkapi Oh, dulu. Dan iya. ini pun produk dari Pak Jokowi. Jadi kelihatan paradoksnya. Jadi saya berikan masukan kepada Pak Fadlizon. Buku Paradoks Indonesia ditambahkan 2 subjudul. Subjudul pertama ditambahkan ikut penantang pada armada pemenang. Ya. Subjudul terakhir, buku Paradoks Indonesia ditutup dengan bab Jokowi the best actor paradoks di Indonesia. Oke, silakan. Ayo Pak Dijawab, Bang Fadlizon. Fadli. Ya, saya Terima belum kasih, tahu nih pimpinan. Pak Fadlizon ini apakah oposisi rasa koalisi atau koalisi rasa oposisi. Dibuktikan Silakan malam dijawab. ini. Jadi begini ya. saya apresiasi ya pendapat itu, dan saya memang harus kita melihat dalam sebuah konteks. Ketika itu memang agak dipaksakan gitu ya. RUU itu lahir begitu cepat ya, dengan situasi transisional sebetulnya, dan memang masih banyak perdebatan yang harusnya bisa diperdalam ya ketika itu. Dan ada juga sebetulnya arahan dari Pak Prabowo ketika itu ya tolak aja, sebetulnya begitu. Tapi memang dinamikanya beda, akhirnya hanya dengan catatan. Dan catatan itu termasuk beberapa hal terkait dengan Dewan Pengawas dan lain-lain. Tetapi memang menurut saya ada masalah, dan kelihatan sekarang memang ada masalah. Ini yang harus buktikan oleh pimpinan KPK sekarang, bahwa apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu tidak terjadi. Tetapi ada beberapa insiden yang menunjukkan bahwa sekarang pelemahan terhadap KPK itu semakin terjadi. Saya kira ini tidak bisa dinafikan, dan ini yang harus menjadi evaluasi ke dalam KPK sendiri, itu menurut saya. Oke, pimpinan, tadi pertanyaan udah terjawab tidak? Iya, Pak Ketua Fadlizon. pimpinan, mohon izin Pak Fadli kelihatan masih oposisi. Bro. Oh, masih oposisi. Nah, paling yang paling enggak dijelasin. dari statementnya tadi ya. nah, jadi jatah perlu dipertimbangkan apa tidak ini? Oh iya, dia masa minta jatah. Enggak, saya ini bukan oposisi atau bukan koalisi, kan kita menyuarakan apa yang ada di dalam Tapi ketum Gerindra suasana jadi, masyarakat. Ketum Gerindra jadi menteri kan Bang ya? Ya. Kalau jadi- itu berbeda. Oh, berbeda. Ya, di dalam persoalan itu saya kira nggak ada urusannya. Artinya kita berjuang di eksekutif, berjuang di legislatif, itu dua hal yang hal yang berbeda dengan tadi persoalan KPK. Belum tentu semua nanti ya, udah bahwa benar. itu sama atau berbeda ya. Saya kira nanti kita lihat perjalanannya gitu. Oke, baik. Kita tahan dulu ya. iya. Kita tahan dulu. Kita masih punya sejumlah isu-isu lainnya, termasuk juga kita masih punya satu isu soal penegakan hukum yang akan kita bahas akhir-akhir ini, yang dianggap penegakan hukum itu tebang pilih, begitu ya tadi ya kata Sultannya. Kita akan bahas nanti bersama-sama tentunya di sini, tapi nanti pemirsa usai jeda berikut. Dua Sisi bersama Wadimor akan kembali sesaat lagi. Ya, kalau berbicara soal penegakan hukum, pemirsa tidak ada habisnya. Terakhir kita dengar sekali bahwa akhir-akhir ini tampaknya penegakan hukum di negeri ini tebang pilih. Benarkah demikian? Kita tanyakan dulu ini pendapat dari YLBHI lagi. Silakan Mbak Aswinawati. Iya, jadi memang sebetulnya sudah cukup lama proses penegakan hukum tidak bekerja. Ada banyak faktor, tapi saya mau memberikan data-data yang cukup mencengangkan bahkan buat kami sendiri ketika kami mengumpulkan di setidaknya 16 provinsi. Misalnya, data peradilan yang fair paling banyak adalah kasus kriminalisasi. Jadi ada orang yang sebetulnya tidak salah, entah itu menyampaikan pendapat dan lain-lain, kemudian mengkritik, ya dijadikan tersangka. Itu 47 kasus dan orangnya 1019 orang. Menyampaikan pendapat di muka umum, ada pelanggaran setidaknya 6.128, dan dengan rendah hati saya harus katakan data ini pasti minimal, karena lagi-lagi data kami terbatas hanya di 16 provinsi. Dari 6.128 itu korban anak 324, 51 meninggal setidak-tidaknya, dan 51 orang meninggal itu hanya dari 5 aksi. Gitu. Jadi saya sebetulnya sudah hampir habis berkata-kata, karena untuk negara-negara yang sangat menghormati hak asasi manusia, maka satu nyawa manusia sangat berharga. Ada banyak upaya yang dilakukan agar satu orang yang terjebak di suatu tempat bisa selamat. Tapi ini nyawa bisa tersia-sia, dan kenapa? Karena mereka hanya ingin menyampaikan pendapatnya. Kalau kita lihat pola-pola menyampaikan pendapat di muka umum sangat mengerikan, begitu, karena ada upaya perburuan,
ada orang di ruang di tempat makan, kemudian dicari, kelihatan pakai odol, ditarik, digebukin dan dibawa gitu. Dan kami semua, saya tidak langsung terjun, tapi saya lihat grupnya, saya udah males sekali karena semuanya bonyok-bonyok gitu ya. Dan ini ada teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang mengalami juga, teman-teman serikat ada yang mengalami gitu. Tapi pertanyaannya, apakah ada upaya penegakan hukum untuk itu? Kami tidak pernah tahu. Karena pada Untuk biasanya yang mengkritisi sesuatu yang berkaitan dengan pejabat negara kah, dan semuanya itu berkaitan dengan itu semua? iya betul, jadi sudah sejak lama, ini ada Bung Iqbal, dulu itu orang aksi ke depan istana ya biasa aja, gitu. Berapa tahun belakangan ini itu dihalang-halangi, nggak bisa di depan istana, Baik. harus di depan patung Coba. kuda, begitu ya. Bener ya kayak gitu, Bang Iqbal? Ya, apa yang dikatakan Mbak Aspina, ya kami kaum buruh merasakan penegakan hukum itu law enforcement makin menurun. Contoh betul, aksi-aksi buruh dihadapi dengan kekerasan. 30 Oktober 2015, aksi buruh untuk menuntut penghapusan PP 78 dihadapkan dengan barakuda, kemudian kekuatan kekerasan, water cannon dan lain sebagainya. Bahkan kami dituntut 26 orang para aktivis Barakuda buruh, itu termasuk kayak 2 orang Mas, dari LBH. Barakuda kayak mau perang gitu, Barakuda. Kayaknya begitu. Kalau kita lihat TV One kan sorot itu kan. Full TV One sorot. Seperti orang mau dijatuhkan. Terus yang kedua juga, contoh kasus, coba lihat pabrik korek api. Apa yang terjadi? Nggak ada orang yang dihukum seberat-beratnya. Nyawa hilang puluhan orang. Kemudian pabrik panci. Kemudian juga ada satu pabrik korporasi di Cibitung, Bekasi. 38 orang mati. Tidak ada yang dihukum sampai hari ini. Tidak ada dihukum, kenapa kalau menurut Mas Itulah yang Iqbal? dibilang tebang pilih. Tapi karena korporasi, karena dia pemilik modal, karena dia dengan atas nama investasi harus dilindungi. Oke. Bagi kami, penegakan hukum adalah ukuran apakah setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum. Itu adalah perintah konstitusi. Artinya tajam ke bawah, tumpul Tajam ke atas. ke bawah, tumpul Silakan ke atas. pimpinan, mau di siapa ini yang diserahkan? Tenang, ini- banyak yang mau jawab nih, silakan pimpinan. ya. saya sebagai ketua sidang harus adil nih. Oke, ya. silakan. Nah, Siapa dulu nih? Kita nanti dulu ya. Kita gantian. Kita kasih oposisi bicara dulu, biar Oke. nanti koalisi yang menjawab. Ya. Silakan, Oke, silakan. Pak Habib Abu Bakar. Saya sepakat. Nah, yang ini benar-benar oposisi asli apa kaleng-kaleng nih? Kalau asli pasti asli. Asli ya. Rasanya? Asli. Pakai sok. Rasanya? Rasanya tidak ada rasa kaleng-kaleng, nggak ada. Yang Karena jelas di luar bahwa penegakan terus, ya. hukum jelas masih tumpul ke bawah tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu masih. Banyak contoh simpel saja. Kalau yang dekat kekuasaan selalu dengan mudahnya di follow up. Kalau yang tidak dekat kekuasaan pasti susah. Contoh kasus AA, ya, ada Armando ketika dia membuat laporan, ya, ketika dia kasus bikin joker. Laporan Fahira sampai sekarang nggak selesai itu. Tapi begitu Ibu Risma begitu dicolek sedikit, sebentar aja udah langsung laporannya. Artinya apa? Di sini memang penegakan hukum masih berat sekali. Itu. Oke, coba deh kita dengar suara dari PDIP, boleh nggak Pak pimpinan? Kita dengar dulu ya suara dari koalisi ini. Oke. Tapi sayangnya ini nggak adil juga karena nggak ada Polri di sini, ya kan harus diberi kesempatan juga dong hak jawabnya Soalnya pada hak Polri. angketnya Tapi buat kita KPK dengar. sih. Itu. Hak angket harusnya dilakukan juga untuk penegak hukum yang lain dong. Oke deh, silakan Pak Wayan. Saya punya data yang berbeda. Kalau dibilang memuaskan, memang tidak mudah manusia itu puas. Tapi kalau menyenangkan, ini contohnya. Ada 3 menteri yang sama sekali tidak dibela dan tidak ada diintervensi oleh Pak Jokowi ketika dia diurus oleh KPK. Pak Idrus Marham, Pak Roma Harmusi, kemudian Pak Nahrawi, sama sekali nggak ada intervensi dari Presiden. Kepala-kepala daerah berapa yang ditangkap? Tidak ada intervensi. Kemudian sekarang kasus Jiwasraya, bongkar habis kata Pak Jokowi. Kemudian Asabri, polisi, kejaksaan bergerak bersama dengan KPK sesuai dengan porsi masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya, dulu kasus Petra itu nggak tersentuh. Zaman Jokowi tersentuh. Masalah helikopter juga dibongkar. Ada menyangkut masalah rakyat kecil. Ini datanya sengaja saya rinci. Masalah baik Nuril, itu diberi amnesti. Bagaimana bilang Pak Jokowi nggak memperhatikan rakyat kecil? Diberi amnesti. Kemudian ada orang yang Kalau soal membunuh. rakyat kecil yang mungkin mengkritisi pemerintah, mengkritisi
pihak-pihak tertentu, ada datanya nggak Pak Wayan? Ini kita habiskan dulu ya. Kemudian saya punya datanya. Saya punya data Rule Ya. of Law Index. Oke, kita tahan Kekerasan dulu terhadap ya, Mbak. anak misalnya. Oke. Kekerasan terhadap anak ini Pak Jokowi kan agak keras membela. Dan terakhir ada seorang yang sedang memegang telepon mau dirampas, kemudian dibunuh si perampas. Pak Jokowi memberi penghargaan pada orang si pemegang handphone ini. Artinya Nah. orang-orang kecil banyak dibela. Oke, sekarang kita kasih kesempatan juga Pak Fadlizon ini, yang Oke. antara oposisi dan koalisi ini. Kalau menurut saya jelas ya, jelas sekali bahwa kita mengalami krisis hukum, itu jelas sekali. Dan menurut saya tidak ada penegakan hukum yang betul-betul proporsional gitu ya. Dan ini menurut saya ada indikator-indikator yang cukup jelas ya, misalnya indeks demokrasi kita menurun. Kemudian ada ketakutan orang sekarang mulai berbicara di depan publik, ya, masalah freedom of expression itu 43%, kalau nggak salah ada survei baru-baru ini mengatakan semakin takut. Ada 21% orang semakin takut untuk berorganisasi. Ini adalah cara-cara represi yang jelas-jelas menurut saya sangat membahayakan masa depan demokrasi kita. Sehingga hukum itu dijadikan alat kekuasaan dan subordinasi dari kepentingan-kepentingan politik. Dan itu saya kira nyata kok. Dan datanya itu kurang banyak menurut saya untuk menunjukkan itu. Tapi Jadi- cukup Pak Fadlizon. Pak Ketua juga biar, jawab biar imbang, biar Kang Maman dulu. Soalnya Pak Fadlizon kan lama-lama sama dengan YLBHI nggak bisa dibedakan ini. Ya kita kan suara rakyat. Pak Ketua juga Suara ngomong, oke rakyat. kita kasih ke... Tis. Gimana Pak? Korupsi ini ketuanya kayaknya gak ada sikap juga. Loh, Iya, makanya tadi saya nanya, Om, bukan, lempar-lempar, Om. ketua apa nanti sikapnya? dong, ketua yang terakhir. nanti setelah Oh, Kang Maman. ngerangkum Om. Begitu ya. Itu, ketua yang terakhir. Ketua pengen selamat ketua. Silakan. Saya mencoba merespon ya bahwa memang tuntutan kita terhadap upaya penegakan hukum di negara kita pasti selalu tinggi dalam setiap era karena tantangan zaman teknologi juga pasti itu akan menuntut permasalahan-permasalahan hukum di beberapa lini. Namun poinnya begini, kita setuju bahwa memang upaya penegakan hukum harus terus diintensifkan dan dijalankan oleh pemerintah. Namun saya juga yang ingin saya kritisi bahwa kalau kita hanya mengambil kesimpulan proses penegakan hukum hanya dari sekedar permasalahan demonstrasi dan lain sebagainya, itu pun tidak fair. Bukan berarti ini tidak prioritas, tapi tidak fair. Karena banyak sekali permasalahan ini di semua sektor. Misalnya contoh permasalahan yang sederhana saja di daerah-daerah pedalaman, di daerah perkampungan segala macam. Misalnya di kebun sawit segala. Artinya maksud saya berharap teman-teman yang ada di sini juga jangan mengcapture permasalahan indeks penegakan hukum hanya sekedar dilihat dari demonstrasi saja. Itu hanya salah satu. Tapi di demonstrasi yang dikeluhkan benar ya? Iya, artinya begini maksud saya. Nggak, masih terjadi benar ya? Nyawa yang hilang. Iya, maksud saya begini. Artinya kalau Poinnya untuk begini. penegakan di kelapa sawit lebih parah, maksudnya itu Iya yang itu saya dia, tangkap. artinya begini, proses penegakan hukum juga memang kita harus mengakui bahwa upaya kita untuk mendorong proses penegakan hukum harus terus dijalankan. Baik. Positioning DPR adalah sebagai salah satu tugas adalah melakukan pengawasan di sektor penegakan hukum, terutama Komisi 3, tentu kita sepakat. Tapi maksud saya yang ingin saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini, kurang objektif juga kalau kita hanya sekedar melihat dari sudut pandang permasalahan penegak hukum dari masalah aksi. Karena banyak permasalahan penegakan hukum, artinya kita Aksi itu ambil buntutnya ke sampel soal kasusnya banyak. ada nyawa yang hilang. Iya. Banyak. Bukan Saya segera paham, kaki, tapi ya. begini, saya paham setengah dalam arti memang masih banyak persoalan lainnya. Tadi saya katakan saya punya data Rule of Law Index yang bukan dibuat oleh kita dan itu dibuat untuk secara Oh, yang akan dunia. disampaikan tadi. Iya betul, untuk criminal justice atau proses pidana itu angka kita 86, peringkatnya dari 126. Kemudian civil justice, keadilan di sektor perdata 97 dari 126 negara. Order and security itu lebih parah 111 dari 126. Fundamental rights 75 sampai 126. Dan betul sekali tadi kalau kita lihat ini kan data sehari-hari nih civil Itu criminal. valid datanya. Oh valid, itu bisa dicek. Begitu ya. World Justice Project. Dan itu bukan lembaga yang kritis. Saya ambil data ini bukan data yang kritis. Ini mungkin data yang akan dikecam juga oleh kawan-kawan saya. Ngapain Jadi pakai data yang moderat itu masih? Betul sekali, data yang moderat. Nah, jadi kalau pakai data itu saja sudah begitu, bagaimana dengan data tadi buruh? Dan tapi semua jangan begini, aksi buruh itu jangan dianggap sepele karena
kebebasan sipil, kebebasan menyampaikan pendapat adalah sarana untuk mendapatkan hak yang lainnya. Baik. Mereka beraksi untuk mendapatkan pesangon, Baik. upah yang layak. Kita dapat poinnya. Nah, nanti Ketua, dulu. tahan dulu. Ketua. Kita harus iklan dulu, harus iklan. anggota Dewan yang terhormat. Nanti saya minta suara ketua nih supaya. Ketua tidak mendapatkan keadilan ini. Oh, di ketua sini. dapat keadilan, Begini. tapi nanti ketua. Kita Oh, dikejar begitu. iklan dulu Baik, ketua. baik, Nanti kalau saya ke begitu. ketua. Dan pemirsa Dua Sisi bersama Wadimor akan kembali sesaat lagi. Ya, nih kita mau dengar suara dari pimpinan. Kalau dari tadi koalisi dan oposisi aja. Ya, jadi kan kalau tadi Bentar. Kita dengar suara pimpinan baik dulu. yang rakyat, yang koalisi, yang oposisi, yang koalisi rasa oposisi itu kan semuanya memang masih melihat penegakan hukum kita, memang masih banyak hal yang harus dibenahi. Tapi saya pikir juga bukannya tidak ada peningkatan. Kita juga harus jujur juga dong ya. Kita lihat misalnya indeks persepsi korupsi kita 2019 naik loh, bukan turun ya, 2 poin ya. Kemudian juga kita lihat juga survei kepuasan publik terhadap kinerja Polri ya, selaku ini saya bukan Kadif Humas Polri tapi sebagai penyeimbang kan harus menyampaikan ya. Survei itu dari 4 lembaga survei Litbang, Kompas, Alfara, ya LSI, SMRC itu termasuk yang tinggi ya terhadap kinerja Polri ya. Tetapi sekali lagi artinya tidak berarti kemudian penegakan hukum kita itu sudah bagus. Oke. Tidak ada yang perlu dibenahi. Yang perlu dibenahi ya memang harus kita benahi dan itu saya kira santapan kami di Komisi 3, Pak Wayan, Habib dan kawan-kawan Komisi 3 itu biasa ya, Contohnya Pak tadi Kapolri siang. ya. Contohnya Tadi tadi siang misalnya ya kami bicara panja Jiwasraya. penegakan hukum Jiwasraya, kita bilang pokoknya siapa saja yang terlibat gebuk. Kenapa sih ini si itu belum diperiksa? Kita minta untuk diperiksa. Itu sidangnya terbuka tertutup. Ya Tertutup deh kayaknya. Tetapi Tertutup. kita lihat saja Kenapa kok nanti. diputuskan tertutup? Kenapa nggak dibuka aja? Kenapa? Kenapa? Karena kalau Ya kan Om tertutup, pengen tahu apa yang terjadi. kenapa? gitu Kalau loh. tertutup itu Ah. maka semuanya harus dibuka. Ah, Tapi ah. kalau terbuka biasanya kemudian ditutup-tutupi. Oh, Begitu gitu. itu bedanya ya. Oke. Nah, tadi Habib mau nambahin apa? Ya, saya mau nambahin dulu, tapi saya mau cerita buat Wahyu dulu sebelum yang lain. Fadol, Fadol. Bukan lebah sembarang lebah, lebah bersarang di dalam buku. Wahyu bikin acara semakin meriah, membuat diskusi menjadi seru. Habib. Asik. Jadi Wahyu, Jangan terharu saya dulu, ingin jangan terharu sampaikan. dulu. Ujungnya nunggu saya ujungnya. sampaikan kepada Wahyu apa yang dengar kawan-kawan sekalian. Iya. Saya tahu memang bahwa penegakan hukum belum berjalan dengan baik di Republik ini. Apalagi apa yang diceritakan oleh ini. Benar itu banyak kematian-kematian di demo-demo. Itu benar, itu nggak salah itu. Dan saya sudah sampaikan kepada Kapolri kemarin. Dan alhamdulillah Kapolri memberikan atensi yang cukup bagus. Moga-moga berjalan akan datang. Ke Kapolri Dengar dulu. sampaikan apa perintahkan? Bahasa yang paling enak aja untuk beliau apa oh, yang enak, iya. ya. Gini ya. Oke, Sebentar, saya mau Anda jangan bicara dulu. Jadi Ya. pada saat itu beliau menyatakan agar polisi tidak menggunakan senjata untuk demo. Itu yang dia katakan. Yang kedua, dia akan melakukan lebih humanis. Nah, ini yang diungkapkan ketika lagi raker dan saya berikan atensi, tolong ini dipegang kepada seluruh ASOP di seluruh Indonesia. Iya, itu yang itu- saya sampaikan. Logikanya. Ini paling kita usaha kami. loh. Usaha yang kita sampaikan kepada mitra. Logikanya itu berarti akan lebih humanis, berarti yang dulu diakui kurang humanis. Oh, itu pasti. Oh, gitu. Itu cocok. Yang dulu Jadi, yang gimana nih itu maksudnya cocok. nih? Logikanya, Diskusi logikanya. kita. Hah? Itu cocok. Coba ditanya Habib ngomong begitu tuh apa baru dapat WA dari Pak Kapolri atau apa itu? Gini ya, saya masuk ya. Gini, kita Enggak, jangan baru sampai kemarin. percakapan kita ini padat dengan basa-basi. Tadi paparan data dan lain sebagainya, narasi yang begitu bagus, humanis dan lain sebagainya. Tapi faktanya berbeda jauh dari apa yang Ini baru anak muda. bapak-bapak disebutkan. Iya. Calon pemimpin masa depan, Om. saya khawatir bahwa bapak-bapak yang ada di depan ini nggak sadar bahwa tanda-tanda kematian demokrasi justru beliau-beliau algojonya. Waduh. Karena hari ini tanda-tanda kematian demokrasi itu bukan dari moncong-moncong senjata, bukan dari kudeta-kudeta, tapi dari bilik-bilik suara yang demokratis dipilih oleh masyarakat. Oke, boleh ditanggapi tapi saya minta suara pimpinan aja deh dulu. protes kita, suara Nggak, kita, nggak. partisipasi kita nggak didengar. Dan Anda nggak percaya sama figur-figur ini? Kita lihat ya kemarin waktu kebijakan RUU KPK nggak ada tuh yang membela suara-suara kami, sepakat semua kompak
Ada kartel apa di balik ini? Ada indeks juga soal DPR, nanti saya bacakan nanti. Oke, nggak percaya sama anggota Dewan Terhormat, silakan. Ya, begini ya, yang disampaikan beliau-beliau kan sekali lagi tadi Pak Fadlizon mengatakan ini bagian dari demokrasi. Tapi bukti ini yang ada di sini ini dipilih oleh rakyat. Betul. Teman-teman Dipilih oleh ini- rakyat, tapi Nah. menghasilkan produk hukum yang tidak sesuai Nah, dengan itu nanti rakyat. ada pengadilannya waktu pemilu lagi. Artinya ketika misalnya seorang Fadlizon, seorang Arsul Sani, Gini ya. seorang Habib Abu Bakar yang sudah entah periode keberapa Gini, dipilih terus, artinya rakyat Gini, oke. juga paling tidak di dapilnya masih mempercayakan. Demokrasi bukan Tapi sekedar bahwa berbicara. bahwa Anda tidak memilih atau mengkritisi itu boleh. Saya potong. Demokrasi Tetapi bukan tidak sekedar berarti sistem prosedural, sebentar, tapi gantian. etos demokrasi. Ada etos demokrasi. Loh. Yang keseharian kebijakan, negara mesti adil dalam keseharian apa yang rakyat rasakan. itu Jadi yang ngapain juga nunggu 5 kami tahun, 5 lakukan. tahun. Sehari presiden Bukan. sudah bekerja, sehari DPR sudah bekerja. Kita bisa mengkritisinya Saya- gitu loh. Kasih dia Ya, ngomong Mas dulu, Asrul. coba dengerin. Saya coba tambahkan gini. Minum dulu, minum. Prinsipnya begini. Nggak ada minum, Om. Eh, Nggak ada minum. Puasa. Kita Katanya menghormati puasa tadi. dan menghargai aspirasi dari teman-teman. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, Anda juga tidak punya hak untuk menjustifikasi bahwa kita benar atau salah dan bahkan seakan-akan Anda yang paling benar atau Tadi paling kita salah. diskusi soal Itu satu. penegakan Yang kedua hukum yang saya gitu ingin loh. sampaikan, kalau memang Anda tidak mempercayai institusi DPR, untuk apa Anda hadir di sini? Atau Nah, kalau saya kira Anda bukan itu. tidak Saya bukan mempercayai ya anggota DPR, Artinya maka iya. pemilu yang akan datang Anda harus terjun. Kritik Gitu bukan untuk soal menjadi- percaya untuk dan tidak memperbaiki percaya, DPR tapi ini begitu. mendorong rasional Caranya dalam begitu. politik. Kalau hanya teriak Partisipasi saja dari politik luar, bukan soal itu pemilu, tidak bisa bukan begitu. soal percaya tidak Iya. percaya. Adik kita ini Ini sebenarnya kualitas ingin kebijakan menyatakan- gitu loh. Kita dengar dulu satu-satu. Kemengnya one by one. Coba, Ini- siapa dulu? Siapa saya- dulu? Bentar, Pak bentar. Ketua. Bang Fadli deh, Bang Fadli. Nanti dulu, Bang Pak. Fadli dulu. Nanti Saya dulu. bicara. Saya Aduh. melihat Nah. adik kita ini bicara ini menyatakan, tolong kawan-kawan yang oposisi suaranya lebih banyak dong di DPR biar tersalurkan beliau. Itu maksud dia. Gak gitu juga. Bang. Ya gitu aja nggak apa-apa. Kenapa Anda? Kalau Nggak nggak gitu gitu juga, nggak usah nggak masuk gitu Anda juga. nanti. Beb, Ya. ya termasuk ngeritik antum juga. Saya setuju. Kalau kita banyak kita kan bisa menang kok. Kenapa kita dikit aja, coy? Iya, iya. Saya bisa memahami. Iya. Saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh kawan-kawan mahasiswa. Bahwa memang saya sendiri merasakan, walaupun saya anggota DPR, merasakan bahwa kalau begini-begini saja ini bisa jadi rubber stamp gitu ya. Dan ini membahayakan demokrasi kita. Oleh karena itu anggota DPR itu kan dipilihnya oleh rakyat. Jangan terlalu banyak dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan elit gitu. Dan berbicaralah tentang kepentingan rakyat itu yang apakah di daerah pemilihannya dan sebagainya. Legislatif itu pada dasarnya harusnya dalam tanda petik oposisi terhadap pemerintah karena tugasnya itu memang mengawasi pemerintah. Tapi gitu ya. buktinya Bang Fadli kalau sekarang? Ya sekarang ini kurang menurut saya dan ini Dan ngerasa membahayakan memang cuma rubber demokrasi stamp aja kita. Bang Fadli sebagai Apa? oposisi ngerasa rubber stamp aja. Lo bisa jadi rubber stamp kalau Bisa misalnya jadi atau tidak- sudah ngerasa? sudah merasa. Saya Gitu sedikit. Memang yang kita kritisi banyak yang sudah dikerjakan oleh DPR. Seperti undang-undang BPJS itu kerja luar biasa dari Nah, itu DPR. kan enak didengar Bagus. gitu kan. Tetapi memang yang kita coba kritisi lebih dalam, fungsi pengawasannya lemah. Lemahnya misal contoh, undang-undang KPK, kemudian RUU KUHP, kemudian beberapa undang-undang yang seharusnya suara rakyat itu bisa didengar oleh DPR tenggelam. Dan ujian nih terakhir, Bang Fadli dan semua pimpinan DPR yang ada di hadapan kita, Omnibus Law. Bila mana DPR pun menjadi follower dari apa yang menjadi kepentingan para pemilik modal dengan keluarnya draft daripada pemerintah, maka DPR pengawasannya lemah dan itu terbukti bahwa DPR tidak punya fungsi apapun bagi Oke, ini kita masuk ke tema selanjutnya. Ini cukup menarik ya Om ya, karena Omnibus Law ini juga Boleh, salah boleh, satu dikit tema aja. bahasan Jadi, kita. Tetapi jangan hanya melihatnya ke DPR, juga ke eksekutif. Kawan-kawan mahasiswa juga tidak terlalu kritis kepada eksekutif. Ini yang menurut saya juga tidak terlihat dari berbagai perjalanan sejarah mahasiswa dan sebagainya. Ini yang kita lihat kurang, gitu. Bukannya tidak ada. Gitu. Nah, ini kan konteksnya memang mengadu ke wakil rakyat Iya, iya. kan. Enggak, itu Hah? penting, bukan hanya mengandalkan kepada DPR, rakyat juga Betul, harus. andai kata Pak Jokowi di sini, saya akan tunjuk-tunjuk beliau. Tapi karena di hadapan ini anggota legislatif, maka saya sampaikan penilaian saya terhadap DPR. Pak Jokowi, Baik. eksekutif, itu udah nol kepercayaannya gitu loh. Oke, boleh kita tenang dulu sambil tepuk tangan untuk semua kita yang ada di sini. Nah, ini tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Said Iqbal, kita akan ngomongin soal Omnibus Law. Iya, Tapi sebelum itu kita simak dulu nih informasi berikut ini pemirsa.
Ribuan buruh dari berbagai daerah terus melakukan aksi unjuk rasa guna menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang draftnya telah diserahkan pemerintah kepada para wakil rakyat. Mereka menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini justru akan menguntungkan para pengusaha dan merugikan para pekerja. Bahkan kelompok buruh mengancam akan melakukan aksi mogok massal jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Para buruh menyatakan jika di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat wacana penerapan sistem upah per jam sehingga dikhawatirkan akan menghilangkan sistem upah minimum. Buruh juga mengkritik tunjangan PHK yang dikabarkan besarannya hanya 6 bulan saja. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dikhawatirkan juga memperluas penggunaan tenaga kerja outsourcing di berbagai jenis pekerjaan. Ya, semoga saja RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang akan digodok pemerintah bersama dengan wakil rakyatnya tak mengancam kesejahteraan para buruh. Ya, itu tadi pemirsa, ada beberapa hal yang cukup kontroversi dari RUU Omnibus Law ini. Kita tanyakan lagi nih ke Bang Said, apa yang menjadi concern utamanya? Yang pertama, menurut teman-teman buruh dan berbagai aktivis lain lingkungan HAM. Termasuk menurut Anda juga ya? Sangat. Oh, ya. Kami nomor satu bahkan yang menyuarakan bahwa ini adalah cacat formil. Dia tidak sesuai dengan Undang-Undang P3 yang peraturan pembuatan undang-undang itu. Kemudian juga tidak ada keterbukaan informasi. Undang-undang ini dibahas sangat-sangat tertutup oleh pemerintah. Di bawah komando Menko Perekonomian dan juga Menperin dan Menaker. Tidak pernah melibatkan serikat buruh, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Satgas Omnibus Law Cipta Kerja sekarang ini dinamakan, itu dibentuk oleh Menko Perekonomian hanya melibatkan Ketua Umum Kadin, Mbak Roslan Roslani dan 22 asosiasi pengusaha. Tak ada satupun serikat buruh yang terlibat. Padahal judulnya adalah Cipta Kerja. Berarti kan stakeholdernya pemerintah, pengusaha, dan buruh. Buruh tidak dilibatkan. Oleh karena itu secara formil undang-undang ini adalah cacat. Kami kalau dipaksa andaikan, tapi kami yakin DPR, apakah itu koalisi maupun oposisi, dia akan menolak kalau ada nilai-nilai yang merugikan rakyat maupun buruh. Jangan sampai kasus Undang-Undang KPK akan terulang kembali, maupun RUU KUHP yang disampaikan oleh Ketua DPR bisa dihentikan. Kita nggak mau itu. Yang ketiga, ada 6 alasan kami menolak. 1, RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini akan menghilangkan upah minimum dengan sistem upah per jam. 2, akan menghilangkan pesangon dengan memberi gula-gula pemanis yang katanya akan diberikan unemployment benefit atau jaminan kelangsungan pekerjaan 5 bulan upah. Tapi nanti ke depannya, sekarang 5 bulan yang dia masukkan di Cipta Kerja, walaupun sebelumnya 6 bulan. Yang Ibu Ida Fauzia mengatakan 5 bulan terakhir ini. Tapi seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, buruh yang sudah bekerja katakanlah 8 tahun masa kerja ke atas, itu 14 bulan. Tiba-tiba ditawarkan unemployment benefit atau JKP. Capek-capek kita sekolahin anak kita, para ibu yang menyekolahkan anaknya, bekerja puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun mungkin, dia hanya mendapatkan 5 bulan upah. Karena akan hilang pesangon itu. Walaupun dibantah, tapi faktanya di dalam pasal Cipta Kerja itu sudah muncul. Yang ketiga, TKA akan bebas masuk, unskilled workers. Itu ancaman buat kita, ancaman buat pekerja lokal. Startup yang tadinya diharapkan bisa dari orang-orang Indonesia, akan masuk dengan mudah tenaga kerja asing. Begitu pula di industri manufaktur. Yang keempat, hilangnya jaminan pensiun, jaminan kesehatan. Yang kelima adalah efek jerah bagi pengusaha yang nakal. Kalau dia nggak bayar upah nggak ada pidana lagi. Kalau dia membayar upah telat nggak ada pidana. Dan yang terakhir, outsourcing dibebaskan. Nah, kalau Anda bisa bayangkan, outsourcing bebas, karyawan kontrak bebas, tidak ada job security, tidak ada masa depan, dan upah per jam. Oke, kita tangkap aspirasinya. Nanti akan dijawab oleh anggota Dewan yang terhormat, tapi nanti usai jeda berikut. Dua Sisi bersama Wadimor akan kembali sesaat lagi. Sempurna. Boleh tepuk tangan dong untuk
untuk Mbak Maya Hasan. Ini salah satu lagu favorit mungkin semua orang yang ada di sini nih, rangkunya enak banget didengerin. Tapi kita tentu tidak akan membicarakan soal lagu begitu ya. Saya mau langsung aja karena waktu kita udah mepet. Silakan ditanggapi soal tadi rasa ketakutan. Iya, kita apresiasi itu sebagai sebuah aspirasi, sebagai sebuah masukan ya dari rakyat dalam hari ini teman-teman serikat pekerja. Dan ini harus kita dengarkan ya. RUU OL Cipta Kerja ini baru diterima oleh DPR kemarin. Saat ini sedang dibaca oleh Pak Fadlizon, oleh Pak Habib, oleh Kang Maman, oleh Pak Wayan. Itu tebalnya nggak tanggung-tanggung. Saya lihat naskah akademiknya itu lebih dari 2000 halaman. RUU dan penjelasannya itu lebih dari 1000 halaman. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau disebul oleh Om Wahyu, 100 hari kerja itu bisa lancar kita bahas. Tapi tidak karena kita ingin mengejar target, terus terabaikan aspirasi dari rakyat. Silahkan itu disuarakan terus-menerus ya. Karena memang ya tugas kami di DPR untuk mendengarkan. Tapi saya harus kasih catatan juga ini Om Wahyu. Iya, harus. Biasanya nih Ngapain pengalaman sampean kita masa bikin nyatet undang-undang ya. Yang namanya aspirasi rakyat Indonesia itu tidak pernah tunggal. Ya. Nah, jadi kalau ada aspirasi yang saling berbeda, tugas DPR ini untuk menengahi. Nah, karena itu kalau hasilnya nanti sebagian ngambil dari aspirasi yang kelompok sini, sebagian dari kelompok sini, bukan berarti DPR mengabaikannya, tetapi kami memang harus mendengarkan. Tapi begini Pak Arsul, Bangsa tadi bilang bahwa ternyata Kaum Buruh tidak dilibatkan loh untuk membuat ini. Nah, ini kan RUU inisiatif pemerintah, jadi yang bisa menjawab adalah tentu pemerintah, tetapi yang bisa kami pastikan adalah DPR sebagai pendukung akan pemerintah jawabannya bagaimana P3? Nanti melibatkannya tentu DPR melalui forum-forum rapat dengar pendapat umum. Ya, tapi kan dari beberapa kelompok buruh dan boleh saya katakan mayoritas, hampir 99% lebih sudah datang ke DPR. Terakhir kemarin KSPSI Andi Gani, sebelumnya kami KSPI dan beberapa kelompok buruh lain jelas menyatakan menolak Omnibus Law dengan 6 alasan argumentasi tadi. Oleh karena itu kami berharap pimpinan DPR dan anggota DPR gunakan hati nurani dan akal sehat yang benar-benar bersih. Kita setuju investasi, kita setuju penciptaan lapangan kerja. Yang kita tidak setuju adalah tidak ada perlindungan. Suara rakyat, suara Tuhan. Iya. Setuju. Kita kasih kesempatan Pak Fadlizon untuk menanggapi. Menurut saya sih harusnya sejak awal dilibatkanlah semua stakeholder, pemangku kepentingan, termasuk terutama adalah buruh dalam hal ini. Sehingga di dalam RUU-nya itu sudah tergambar apa yang ingin diharapkan oleh pemerintah. Saya khawatir pemerintah ini salah diagnosa terhadap keadaan ekonomi kita gitu ya. Dan seolah-olah ini adalah jalan keluar untuk mengobati penyakit ekonomi yang ada sekarang ini. Di mata Fadlizon pemerintah gak ada benernya pokoknya. Enggak. Bisa saja salah diagnosa. Ini suara namanya dari opposition from within katanya. Artinya apa itu? Jadi kalau saya melihat ini harusnya ya ini betul-betul didiskusikan secara mendalam. Janganlah hukum kita itu nanti dibikin seolah-olah untuk mengambil satu situasi tertentu seperti sekarang ini dan menjadi semacam obat yang nanti ternyata setelah jadi pun bukan jadi obat, malah jadi penyakit baru lagi gitu. Yang ini yang kita harapkan pemerintah betul-betul serius melihat ini, jangan sampai ini menjadi justru pintu masuk dari kekuatan-kekuatan ekonomi asing memanfaatkan tenaga kerja asing, betul Bang Fadli. Begitu Omnibus Law ini disahkan tanpa reserve atau filter saringan dari DPR, akan berbondong-bondong tenaga kerja asing. Dan itu ingat revolusi industri 4.0 dunia begitu terbuka. Startup, industri digital, ekonomi, future work itu akan kita dapat poinnya. Kita dengar deh dari Komisi 7, pengen dengar suara Komisi 7 nih. Silakan. Saya mau menyampaikan dulu ilustrasi sederhananya dulu bahwa sekarang kan berdasarkan data yang kita miliki kurang lebih ada 50 juta pekerja formal, 60 jutaan pekerja informal, ada 7 jutaan kurang lebih plus minus pengangguran dan ada kurang lebih sekitar 1 sampai 2 juta lulusan yang baru per tahun. Artinya itu data fakta. Nah, Omnibus Law tentunya adalah sebuah upaya pemerintah untuk mendorong percepatan peningkatan investasi. Yang tentunya harapannya, outputnya adalah dengan ada investasi masuk,
mendorong peningkatan lapangan pekerjaan. Itu dulu ya poinnya ya, kita sepakat itu dulu gitu. Oke. Nah, pertanyaannya kan bahwa ada aspirasi dari teman-teman seperti Mas Said dan teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya. Saya pikir DPR akan mengakomodasi semua itu dulu pertama. Saya pikir kesepakatan kita di situ. Yang kedua, terkait bahwa mungkin ada praduga, kita belum bisa memastikan karena draft resminya baru masuk kemarin. Jadi mari kita bahas bersama-sama dan tentunya siapapun punya hak untuk bisa memonitor ini semua. Tapi poinnya saya mau sampaikan begini, saya setuju kalau memang tidak dibuka terlalu luas terhadap tenaga kerja asing. Tapi sepemahaman yang saya ketahui, tenaga kerja asing yang diadop, yang memang dibuka ruangnya yang di Omnibus Law itu ada tenaga kerja asing berspesifikasi tertentu. Artinya tidak bisa dibuka begitu saja kepada yang unskilled gitu. Itu satu. Lalu yang kedua tadi terkait mengenai upah minimum. Kita setuju bahwa memang upah minimum, sepemahaman saya upah minimum itu diserahkan kepada masing-masing provinsi, regional masing-masing. Nah ini maksud saya begini loh, apapun yang memang menjadi aspirasi poin teman-teman, mari kita tampung bersama-sama dan kita godok bersama-sama di DPR ini. Tapi bahwa kalau kita langsung mengambil keputusan, kesimpulan bahwa harus menolak atau saya pikir Interupsi pimpinan sidang. Saya pikir seperti interupsi. Selain draft kan kita menangkap gini Kang Maman. Interupsi ada pimpinan sidang. Apa statement daripada Menko Perekonomian, statement daripada Menperin, statement dari Menaker yang diberitakan oleh mainstream, bahkan beberapa media asing, Financial Times, itu adalah memungkinkan kita menjadi dasar untuk menyikapi hal itu. Oke, ini ada yang interupsi, kita kasih kesempatan interupsi dulu. pimpinan sidang. Kita kasih, ya cepat. Silakan, Terima kasih silakan pimpinan interupsi. sidang. Saya Mubarok dari FSPMI KSPI. Selama ini kaum buruh sudah merasakan betapa sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Banyak kenaikan dari mulai kenaikan TDL, kenaikan BBM, itu cukup menyulitkan kami atas nama kaum buruh. Kemudian yang kedua, tadi dalam Omnibus Law ini, yang pertama adalah upah minimum akan dihilangkan. Tentu ini akan mengancam kami, hidup kami akan makin susah, kita akan makin sengsara teman-teman buruh. Lalu kemudian terkait dengan PHK. Jadi kami kaum buruh ketika Omnibus Law diberlakukan, ini akan kehilangan rasa keadilan. Bagaimana teman-teman kami yang sudah bertahun-tahun bekerja, atau mungkin puluhan tahun. Jadi yang kita inginkan adalah keseriusan anggota dewan memperhatikan kami, kaum kecil, kaum lemah, kaum buruh. Kita ingin melihat bahwasanya kesungguhan itu benar-benar diperjuangkan dalam paripurna terkait dengan Omnibus Law. Itu adalah suara jeritan teman-teman buruh yang sudah sangat sengsara dengan kondisi saat ini dan ditambah sengsara dengan adanya Omnibus Law. Sekali lagi mohon ini menjadi perhatian khusus untuk para anggota dewan. Terima kasih. Tahan Saya kira dulu, kita pimpinan. apresiasi ya, kita apresiasi. Oke, kita tahan dulu, Ya. kita tahan dulu. Anggota Dewan yang terhormat, kita harus jeda iklan dulu, nanti akan dijawab, kita dengar suaranya. Tapi nanti usai jeda berikut, Dua Sisi bersama Wadi Mor akan kembali sesaat lagi. Ya, silakan pimpinan. Siapa yang akan menjawab pimpinan? Oke, jadi biar Pak Wayan dulu sedikit ya. Kemudian. Tidak ada yang bisa membantah kalau teman-teman mewakili buruh itu berteriak, karena kami dulu sampai hampir putus asa juga membela buruh, dan kami putuskan waktu di LBH, udah jangan sampai pengacara di depan, nanti buruh itu kecewa. Biarkan dia di depan, dia kecewa, dia akan protes. Jadi dari sisi itu pasti teriakan tadi itu akan mendapat perhatian kita semua. Nggak ada partai yang memperhatikan buruh, elektabilitas mereka pasti hilang. Cuman yang saya maksud, sisi lain dari Omnibus Law ini adalah salah satu dari visi Jokowi ini kan memperluas lapangan kerja. Memperluas lapangan kerja. Dengan Omnibus Law ini setidaknya akan diperoleh 3 hal ya. Pertama, pekerja akan diuntungkan karena ada 7 juta tadi yang disebut masih belum dapat lapangan pekerjaan. 7 juta loh. Tiap tahun 2 juta. Nah, kemudian bukan 60 juta Pak Abdurrahman, 74 juta, 1 tahun 2019. Informal ya? Ya. Jadi kalau yang begini tidak didatangkan investasi yang memadai, sementara banyak sekali investasi yang sudah keluar karena beratnya menghadapi liku-liku perizinan. Maka salah satu yang akan didobrak habis itu nanti perizinan. Ya kalau bisa 1 hari atau mengurangi perlindungan Pak. Kalau
tadi mempermudah perizinan, pengadaan lahan, mungkin pada titik itu kita bisa sepaham. Tapi mengurangi bahkan menghilangkan perlindungan itu yang kita persoalkan. Nanti kita bicarakan. Dan itu masih dibahas dan teman-teman buruh mestinya rajin nanti mengikuti ini, kawal ini sama-sama. Bukan hanya buruh, lingkungan hidup juga. Baik. Lingkungan hidup juga. Baik. Tapi saya mau masih ada waktu. Masih ada waktu, jangan pegang palu dulu jangan pegang palu. pimpinan. Palunya mau saya bawa pulang ini. Gak ada sidang kan di jam segini. Silakan coba Habib deh, Habib. Saya mau kasih gambaran satu poin ya. Masalah siapa? Ya. Sebentar, Habib dulu kita dengar. Ya, boleh. Jadi masalah Omnibus Law ini perlu perjuangan keras. Ini kan satu ide politik yang disampaikan oleh Jokowi. Dan ini bukan mudah. Karena merasa jumlah kursi beliau mendukung di DPR cukup besar sehingga semua ide gampang. Tapi perjuangan ini harus benar-benar kita hadapi dengan baik. Apa yang diungkap oleh para buruh ini dari kawan-kawan buruh itu emang realita dan fakta. Apalagi kalau kita bicara satu tema lagi, BPJS. Di tengah himpitan masyarakat rakyat yang semakin sulit, kerja yang berkurang, angka-angka yang makin menaik, listrik, dan sebagainya, BPJS juga mau dinaikin. Itu satu hal juga yang berat. Iya, maksud saya itu fakta. Banyak yang pindah kelas akhirnya rame-rame ya. Perjuangan kita di Omnibus Law ini harus benar-benar bekerja keras sesuai dengan tata cara yang baik. Itu saja. Tambahkan pimpinan. Jadi gini, tambahin. Saya tambahin sedikit pimpinan gini. Pertama, saya tadi dari awal saya sudah tegaskan bahwa kita setuju bahwa Omnibus Law spiritnya sebetulnya ingin mendorong percepatan peningkatan investasi yang konsekuensinya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Tapi dalam forum yang terhormat ini yang disaksikan oleh semua masyarakat, saya harus klarifikasi terhadap dua hal. Bahwa tegas dari pemerintah tidak menghilangkan upah minimum. Tegas. Ini saya juga baru klarifikasi nih. Karena positioning kita juga pasti di DPR ini klarifikasi siapa tadi? Enggak, artinya gini. Posisi kita saya rasa gini, jangan posisi retorika kita, menteri posisi kita di dijadikan DPR dasar juga. oleh DPR juga, itu berbahaya. Gini. Susah kita bicara dengan DPR Kalau saya ingin sampaikan, itu. tegas bahwa Perlu posisi perhatian. DPR hari ini akan berada di rakyat. Oke. Kalau memang ada kebijakan ataupun produk undang-undang yang diusulkan tidak pro kepada kepentingan masyarakat banyak, tentu kita akan berdiri di garda terdepan. Gini ya, gini. Oke, baik. Tetapi yang terpenting, Kita yang saya sampaikan, namun yang terpenting pada forum yang terhormat hari ini. Jangan sampai hilang catatan Ya gini, namun yang terpenting di dalam forum yang terhormat hari ini adalah mari kita berbicara berdasarkan objektivitas dan kejujuran kita semua. Tidak boleh ada membangun kita opini. catat. Kata Om Wahyu tadi catat namanya. Catat namanya Maman Abdurrahman. Iya. Ya, karena kalau Nanti ditagih, janjinya ditagih. Saya Iqbal ya. kalau janjinya seperti itu Itu maka kan itu lagi Abu Bakar Rawabsi kok agak jaim ngomongnya, biasanya meledak-ledak kok sekarang. Apa yang kurang jaimnya Malam ini lagi? Kang Maman cerdas. Karena ketua MKD itu Karena gini loh, beda karena gini. gitu ya. Maksud saya Sopan begini, gitu Mas. ya. Mas Wahyu, Gini, maksud saya ingin bahwa sebuah terobosan yang sangat spektakuler ini, mari kita support sama-sama dengan kritikan yang objektif Sekali Iya, lagi, juga. Kang, betul, sekali betul. lagi, Kang. Artinya yang benar, Retorika kita katakan jangan benar, jadi yang salah kita narasinya katakan DPR. salah. Dosis Kita minta narasi, benar. dosis Ya, ya. narasi kebaikannya begitu bagus, tapi saat implementasi kekhawatirannya terjadi. Iya, Dan makanya- suara kaum buruh Betul, seperti itu. retorika Betul. Ada pemerintah. persoalan representasi yang tidak terwakili. Ya. Betul. dan banyak putusan-putusan MK yang sudah ada udah pasal-pasal yang sudah dicabut MK karena membawa ketidakadilan. Dimunculin lagi. Dimunculin lagi. Nah, itu jadi persoalan. Dan Dicatat, ini- dicatat, ini- dicatat. ini- Jadi ini selesai. polanya sama dengan Ada notulen, RKUHP. Betul. Jadi jangan Betul. sampai Sama. buruh masyarakat ini hanya digunakan pada saat Beb, kampanye dicatat, politik dicatat. saja gitu loh. Jadi semacam buruh masyarakat ini hanya sekedar dijadikan pelacur politik yang hanya digunakan pada saat kampanye, hanya saat pemilu, tapi saat pembuatan kebijakan kita tidak dilibatkan. Kalau masyarakat sudah ditempatkan seperti pelacur politik, maka pemerintah negara seperti mucikari yang hanya ingin menjual sudah barang didengar ya, masyarakat kan gitu tadi loh. komitmennya akan dilibatkan ya, maka nanti di semua rapat pembahasan ya diikuti, karena saya yakin rapatnya pasti akan bersifat terbuka untuk umum. Indonesia melihat Ini Bang sampai Adi berapa ini- lama pembahasan sampai diketok sampai berapa lama kira-kira? Kenapa? Omnibus lainnya itu. Ya kalau pemerintah Berapa kan lama? berharap bahwa ini dalam 100 hari kerja itu bisa kita Kayaknya nggak selesaikan. mungkin. Ya nanti kan kita mungkin aja, lihat Bang, mungkin. ya. Tapi menarik Kita ini. tidak Legislatif ini kan. boleh juga terlalu optimis. Berarti Pak sampai Mubarok dari nanti itu, boleh tapi datang juga ya tidak kalau boleh sidang dibuka pesimis. secara terumum. Ya, pasti. Kenapa? Pak Mubarok juga boleh datang Jadi- dong, Pak Mubarok kan nanya tadi. Boleh, Oh, Om boleh. Wahyu boleh. Boleh semua ya? Boleh. Ya, Terbuka loh, terbuka loh. Terbuka. Eh, ya. tapi
Tapi tadi kata TV One mau live juga boleh. Pak Pimpinan tadi, tapi kata Pak Pimpinan kalau terbuka itu biasa ada yang ditutupi, kalau tertutup katanya terbuka. Berarti dia ditutup dong nanti. Dijawab. Nanti buka tutup aja. Kita kan biasa. Kayak di puncak. Asrul, nggak mungkin lah 100 hari. Bapak tadi menjelaskan 2000 halaman, 1100 pasal dan penjelasannya, merangkum 74 undang-undang. Rasanya kami ingin berpesan melalui kesempatan dalam acara TV One, mohon anggota DPR dan pimpinan DPR jangan tunduk pada kemauan pemerintah yang hanya berlaku 100 hari. Bisa terjadi, tapi saya mengutip Kang Maman, sesuai kehendak rakyat lah yang menjadi ukuran batasan waktu untuk pembahasan itu. Kita itu tidak berbeda Pak Menurut saya Iqbal. gini, Ya, yang soal bisa itu dipercaya tidak itu bukan berbeda. pernyataan orang. Oke. Tapi data lagi-lagi dari rule of law index tadi global, absent of corruption atau korupsi yang masih ada itu rendah sekali. Eksekutif 0,48, jadi makin rendah, makin mendekati 1 makin tinggi. Eksekutif 0,48, pengadilan negeri 0,29, polisi atau militer 0,48, berapa legislatif? 0,25. Jadi rendah sekali. Jadi yang paling tinggi itu paling 1 itu mendekati bagus. Ini 0,25 legislatif. Lagi-lagi Anda nggak percaya Dan lagi. bukan ini soal data. Dan ada 3, indikatornya ada 3. 1, penyuapan, penggunaan pengaruh, dan penyalahgunaan dana publik. Ini bukan saya ngomong. Sebenarnya ini indeks begini, global. seringkali dalam data-data itu untuk perlu dikoreksi, legislatif itu dicampur DPR, DPRD, DPRD kabupaten kota. DPR RI itu berbeda statusnya dengan DPRD provinsi dengan DPRD yang masuk di dalam pemerintah daerah. Ya, Tapi kekhawatiran Bang Said Kalau tidak dicampur, kita kan harus bertanya siapa yang mendongkrak siapa. Yang bikin jelek nih siapa nih, DPRD atau DPR? Kan nggak tahu. Bukan soal itu, Maksudnya itu yang harus dijelaskan. Rancunya Jadi di dalam kalau situ. kita bicara lembaga perwakilan, Sudah pernah baca mestinya hasil penelitian ini? Bukan, Enggak, iya, penelitian karena itu itu memang dicampur. dicampur ya. antara DPR RI, Karena DPRD yang provinsi gitu. ini kan organisasi Beda, beda. Jo, Tapi beda. kan, Harus tapi kan dibedakan. eksekutif juga pasti semua juga Undang-undangnya dicampur. beda. Pengadilan negeri Bukan. juga dicampur. Ini Itu ada di undang-undangnya tiga wilayah. berbeda. Kalau saya prinsipnya adalah suara-suara rakyat. Baik. Sampaikan yang terbaik, saya akan salurkan dan perjuangkan di parlemen. Yang Itu titik. kekhawatiran Oke. tadi, Salah Bang soal Said, kekhawatiran. kekhawatiran dari Iqbal tadi. Waktu kita Masalah sangat kekhawatiran terbatas. bahwa Ya. kita kalah atau Sudah, menang, sudah, itu Beb. risiko demokrasi. Sudah, Oke, Beb. baik. Ya. Oke, baik. Pak Sudah. Pimpinan. Pimpinan, waktunya Kalau cukup. gitu, Waktunya udah terima habis. kasih ya. Pertama-tama tentu Jangan lupa atas nanti nama pelukan, pimpinan salaman. DPR, ya. Gitu-gitu ya. Kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman serikat pekerja, Ya, tapi dan apresiasi juga nggak cukup, teman-teman Bang. LSM. Semuanya kita apresiasi dan kita harapkan nanti tahun 2024-2029 Anda yang gantian Dan jadi gini, DPR. Wah, ada kekhawatiran ketua ini ini kamu saya ya, menambahkan Sultan. sedikit. Ya. Kekhawatiran Bang Said Iqbal tadi itu bisa Baik. terjadi ketika DPR hanya menjadi Sultan. cap stempel Oke. dari eksekutif. Oke, Ya, baik. itu Terima jadi kasih. saja, terima kasih. Dan demikian dengan mengucap alhamdulillah rapatnya saya tutup. Oke, terima kasih anggota Dewan yang terhormat. Boleh mungkin maju ke depan, boleh kita maju ke depan dan juga teman-teman dari berbagai elemen Ya. masyarakat juga bisa maju ke depan. Kita memang tadi berdebat di sini. Tadi kita punya berbagai macam ide yang macam-macam begitu ya. Boleh silakan. Punya ide yang bermacam-macam, ada aspirasi yang disampaikan, aspirasi yang ditampung. Tetapi tentunya ini semua adalah hal-hal yang diharapkan bisa didengarkan oleh masyarakat Indonesia, bisa membawa Indonesia lebih baik lagi, bersatu untuk maju. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam 2 sisi edisi spesial Hari Ulang Tahun TV One yang ke-12. Saya Tisa Noveni, selamat malam dan sampai jumpa.